Drop it. Perkenalkan, nama saya Nina Natalia Eka Putri dari kelas 12 AKL 1, nomor absen 20. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi tentang kehidupan sebelum mengenal tulisan. Kehidupan sebelum mengenal tulisan saat ini lebih kita kenal dengan sebutan zaman praaksara. Praaksara berasal dari dua kata, yaitu pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Dengan demikian, zaman praaksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Ada istilah yang mirip dengan istilah praaksara, yakni istilah nirleka. Apa sih yang dimaksud dengan nirleka? Nirleka berasal dari dua kata, yaitu nir dan leka. Nir berarti tanpa dan leka berarti tulisan. Jadi, nirleka adalah masa di mana sebelum mengenal huruf atau tulisan. Karena belum ada tulisan, maka untuk mengetahui sejarah dan hasil-hasil kebudayaan manusia adalah dengan melihat beberapa sisa peninggalan yang dapat kita temukan. Dapat dilihat dari peninggalan yang terdapat lukisan yang ada di dinding gua tempat tinggal mereka, dan juga alat-alat berburu untuk mencari makanan. Kapan sih terjadinya zaman praaksara itu? Zaman praaksara itu dimulai sudah tentu sejak manusia ada. Itulah titik dimulainya masa praaksara. Dan kapan juga sih zaman praaksara itu berakhir? Zaman praaksara berakhir yaitu ketika manusia mulai mengenal tulisan. Terkait dengan masa berakhirnya zaman praaksara, masing-masing tempat akan berbeda-beda. Penduduk di Kepulauan Indonesia baru memasuki masa aksara sekitar abad ke-5 Masehi. Hal ini tentunya jauh lebih terlambat bila dibandingkan di tempat lainnya, misalnya Mesir dan Mesopotamia, yang sudah mengenal tulisan sejak sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Bagaimana kalau kita ingin melakukan kajian tentang kehidupan zaman praaksara? Untuk menyelidiki zaman praaksara, para sejarawan harus menggunakan metode penelitian ilmu arkeologi dan juga ilmu alam seperti geologi dan biologi. Corak pola kehidupan masyarakat zaman praaksara. 1. Pola hunian. Pola hunian manusia pada zaman praaksara memiliki karakter yang khas, yaitu kedekatan dengan sumber air dan kehidupan di alam terbuka. Manfaat air terkait dengan pola hunian, yaitu mengundang hadirnya binatang untuk hidup di sekitarnya, memberikan kesuburan bagi tanaman, sarana penghubung dalam memenuhi kebutuhan manusia. 2. Pola hidup. Manusia zaman praaksara memiliki pola hidup berburu, meramu, dan bercocok tanam. Manusia zaman praaksara mula-mula hidup dengan cara berburu dan meramu. Hidup mereka umumnya masih tergantung pada alam. Untuk mempertahankan hidupnya, mereka menerapkan pola hidup nomaden atau berpindah-pindah, tergantung dari makanan yang tersedia. Tempat yang dituju biasanya lingkungan dekat sungai, danau, atau sumber air lainnya seperti laut. Masa manusia berburu dan meramu sering disebut dengan masa food gathering. Mereka hanya mengumpulkan makanan karena belum dapat mengusahakan jenis tanaman untuk dijadikan makanan. Bercocok tanam. Bercocok tanam atau bisa disebut dengan food producing, yaitu masa di mana mereka tidak lagi hanya mengumpulkan makanan, tetapi mencoba memproduksi makanan dengan menanam. Kegiatan bercocok tanam dilakukan ketika mereka sudah mulai bertempat tinggal, walaupun masih bersifat sementara. Mereka melihat biji-bijian sisa makanan yang tumbuh di tanah setelah tersiram air hujan. Pelajaran inilah yang mendorong manusia purba untuk melakukan cocok tanam. 3. Sistem kepercayaan. Nenek moyang kita mengenal kepercayaan kehidupan setelah mati. Mereka percaya pada kekuatan lain yang maha kuat di luar dirinya. Mereka selalu menjaga diri agar setelah mati tetap dihormati. Terkait dengan itu, maka kegiatan ritual yang paling menonjol adalah upacara penguburan orang meninggal.
Bukti adanya sistem kepercayaan pada zaman ini yaitu ditemukannya dolmen, sarkofagus, menhir, dan lain sebagainya.